Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk menambah khazanah keilmuan kita. Jamaah, pada pekan yang lalu, Jumat yang lalu, kita berhenti pada pembahasan al-laqit. Laqit itu adalah anak temuan. Jadi barang siapa yang menemukan bayi atau anak di jalan yang tidak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, itu disebut laqit, anak temuan. Orang yang menemukan pertama kali itulah yang paling berhak untuk merawat bayi, untuk merawat anak itu. Dan seandainya anak ini sudah, anak temuan ini dirawat sampai dewasa, kemudian mungkin usaha dan sukses, kemudian meninggal, maka orang yang menemukan itu bukan ahli warisnya, karena tidak ada atau tidak diketahui jalur nasabnya, maka hartanya anak laqit itu diserahkan kepada Baitul Mal. Nah, seandainya anak itu ketika ditemukan oleh orang, kemudian ada yang mengaku bahwasanya itu adalah keluarganya atau anaknya, maka orang yang mengaku itu dianggap sah. Kemudian anak itu diserahkan orang yang mengaku bahwasanya dia itu adalah keluarganya atau ayahnya atau ibunya. Bagaimana kalau seandainya yang mengaku itu lebih dari satu? Jadi ada anak yang ditemukan orang, kemudian ada dua atau lebih orang yang datang mengaku itu adalah keluarganya atau anaknya, maka yang bisa membawa bukti itu yang dimenangkan oleh pengadilan. Atau kalau tidak seperti itu, kalau sekarang ada tes DNA, di tes DNA-nya keluarga siapa anak ini, baru kemudian diserahkan kepada keluarganya tersebut. Nah, malam hari ini kita akan bahas mirip dengan itu secara bahasa, bukan laqit tapi, yaitu al-luqatah. Apa luqatah itu? Kalau yang kemarin laqitun sama lam qafta, sekarang lam qafta plus tak marbuto, luqatah. Luqatah itu apa? Al-luqatatu hiya kullu malin ma'sumin mu'arradin liddiya'i la yu'rafu malikuhu. Luqatah itu adalah semua benda maksum. Maksum itu bukan barang di hutan, bukan barang yang ada di lautan. Maksum itu barang yang tadinya ada pemiliknya tapi kemudian jatuh atau hilang, yang kemudian ditemukan oleh orang, wala yu'rafu malikuhu, tapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu luqatah. Sampai nemu dompet di jalan, tidak ada identitas pemilik itu, tapi ada uangnya, itu luqatah. Sampai nemu paketan, bukan paket bom ini ya, dan tidak tahu siapa pemiliknya, itu luqatah.
Wa katsirun ma tutlaqu ala ma laysa bihayawanin. Jadi luqatah itu adalah semua barang yang ditemukan yang bukan hayawan. Jadi kalau kambing atau sapi atau yang lain, unta, kuda, tidak disebut luqatah, tapi dhallah. Misalnya ana wedhus ucul, karo sapa sing duwe wedhus iki? Itu bukan luqatah tapi dhallah. Jadi luqatah itu adalah selain binatang, selain ternak, itu disebut luqatah. Hukmuha, apa hukum berkaitan dengan luqatah itu? Ahdzul luqatati mustahabbun. Memungut barang yang jatuh tadi, barang temuan tadi itu mustahabbun, disunnahkan atau dianjurkan. Wa qila yajibu, bahkan ada yang berpendapat wajib diambil, wajib dipungut. In kanat fi mawdi'in ya'manu 'alaiha al-multaqit idza tarakaha istahabba lahu al-akhdhu. Jadi kalau barang itu ada atau jatuh di daerah atau wilayah yang kalau seandainya ada yang merasa kehilangan kemudian mencari, wah itu pasti sudah hilang, sudah diambil oleh orang lain. Wilayah yang seperti itu wajib kita memungut barang itu kemudian kita umumkan. Tapi kalau ada daerah yang seandainya orang itu kehilangan, kira-kira jatuh di mana sih dompet yang isinya SIM dan seterusnya itu, ya kira-kira antara itu loh Jembatan Merah sampai ke Perak misalnya. Daerah itu seandainya ada barang yang jatuh, tidak ada yang mungut. Seandainya dia pemiliknya itu kembali untuk nyari, dituntun dicari, insya Allah ketemu karena tidak ada yang mengambil. Maka ketika kita menemukan barang seperti itu mustahab saja, dianjurkan untuk mengambil kemudian diumumkan. Tapi kalau di wilayah barang itu seandainya jatuh pasti dimiliki oleh orang lain, diambil oleh orang lain, pada kondisi seperti itu harus kita ambil, wajib kita ambil. Kita ambil bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kita ambil untuk kita umumkan, barangkali ada yang merasa kehilangan biar menghubungi sampean. Karena kalau diambil oleh orang lain belum tentu diumumkan. Kalau diambil oleh orang lain akan dinikmati oleh orang lain itu gitu. Tidak diumumkan. Fa in kanat fi mawdhi'in la ya'manu 'alaiha fihi idza tarakaha wajaba 'alaihi iltiqatuha. Jadi kalau kita menemukan barang di daerah yang tidak aman barang itu, maka wajib kita untuk memungutnya. Wa idza alima min nafsihi atama fiha haruma 'alaihi akhdhuha. Tapi kalau orang itu merasa dirinya punya sifat tamak, kalau seandainya barang itu diambil, kalau seandainya dompet itu diambil, ya pasti untuk jajan sendiri, maka lebih baik tidak diambil. Misalnya saya ada sifat tamak misalnya, maka saya lebih baik tidak mengambil barang itu. Kenapa? Karena saya pasti mengambil bukan untuk diumumkan, ya, tapi dimakan sendiri gitu. Jadi kalau kita merasa ada sifat tamak dalam diri kita yang ketoke susah mengumumkan, ratusan tumpuk 10 ini ya, masa diumumno. Misalnya begitu, kalau ada rasa tamak seperti itu mending tidak diambil. Kenapa? Karena ketika kita mengambil bukan untuk kita umumkan, tapi kita buat sendiri, ya.
وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ الآكل walau lam yakun musliman. Jadi orang yang menemukan itu berlaku baik untuk orang yang merdeka atau orang berakal balik meskipun tidak Islam. Jadi meskipun tidak Islam dianjurkan untuk memungut itu, kemudian diumumkan. Amma ghairal hurri was-sabiyyi wa ghairul akal falaysa mukallafan biltiqatil luqata. Tapi kalau seorang budak atau seorang anak atau orang itu tidak waras alias GL, falaysa mukallafan biltiqatil luqata, maka dia tidak dibebani, dia tidak dianjurkan untuk memungut temuan itu. Lawang gendeng kok konjopo bingkisan, ya. Wal aslu fi hadzal bab ma jaa an Yazid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala. Dan dasar atau dalil yang membahas tentang bab ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid itu datang, Zaid bin Khalid berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil luqatah. Kata Zaid bin Khalid, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya tentang barang temuan atau luqatah. Pada saat Nabi ditanya oleh orang itu, gimana ya Rasulullah tentang barang temuan? Kata Nabi, arif afa sofaha. Iklankan atau umumkan ini, bungkusannya apa, wawika'aha atau talinya apa. Ditemukan di depan Masjid Mujahidin kotak, ya, atau kerdus supermi tali rafia misalnya, ya. Summa a'rifha sanatan, kemudian umumkan, beritakan selama setahun. Setahun pengumuman itu cek nempel ana satpam kono iku. Ya aja disuwek dhisik. Sadurunge diambil oleh yang punya. Setahun cara. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemilik barang tersebut, ya kasih, berikan barang itu. Wa illa sya'nuka biha, kalau tidak datang selama setahun kok gak ono sing ngaku pemiliknya siapa, maka ya wis terserah kamu, artinya itu menjadi hak kamu. Jadi bukan dino rong dino bareng ngono wis gak ono sing ngaku ya wis pek dhewe wae, ora. Entena mas setahun. Itu kalau barang yang ditemukan bukan barang yang cepat basi. Kalau nek nemu pepaya sak keranjang, sesama nunggu ngenteni setahun ya bosok kabeh, malah keranjangnya wis gak enek paling. Ya. Kalau menemukan barang yang gampang busuk, diumumkan. Ketika sudah layak dimakan dan kok belum ada yang ngaku, maka silakan dimakan, tapi dengan catatan, seandainya ada yang datang ngaku bahwasanya dia pemilik pepaya satu karung itu, maka sampean harus ganti, yo konsekuensi. Wis kadung tak pangan iki karo tangga-tangga karo jamaah. Yo kandhane jamaah. Sing duwe pepaya sak karung ini teko iki. Nah. Terus piye njuk liron? Ya liron ana wong sampean sing mangan.
ya. Tapi kalau nggak dimakan kan mubazir, ya. Kalau nggak dimakan mubazir. Kalau sahabat tadi itu, orang tadi itu bertanya lagi, ya Rasulullah, fadhalatul ghanam. Bagaimana kalau saya menemukan kambing dhalah, kambing sing nyasar, kambing yang tersesat? Qala hiya laka aw li akhika aw lidhibi. Kambing yang kamu temukan itu bisa menjadi milikmu. Artinya kalau kamu ambil kemudian kamu umumkan, kalau tidak ada yang mengaku ya berarti hakmu, pekmu. Auli akhika, nek kamu ambil ya berarti mungkin diambil oleh temanmu atau saudaramu, diumumkan oleh saudaramu dan setahun nggak ada yang ngaku, akhirnya saudaramu yang memiliki kambing itu. Aulidzibi, atau kalau tidak kamu ambil, tidak diambil oleh saudaramu, maka kambing itu lidzibi, menjadi milik serigala. Ya nek gak kon jupuk utawa gak dijupuk kancamu, ya dijupuk karo serigala atau macan. Nah, artinya Nabi menganjurkan jupukun dan umumkan. Ya aku nemu wedhus. Ya. Sapa sing merasa kehilangan, silakan datang ke alamat ini atau telepon nomor ini, SMS HP ini, ya gitu. Saiki HP akeh. Orang tadi bertanya lagi, qala fadhalatul ibil. Ya Rasulullah, bagaimana kalau unta? Ana unta ucul, ana sing duwe piye? Ya. Qala, Nabi menjawab, malaka walaha. Lah apa urusanmu karo unta itu? Ya. Artinya unta itu gak kon temu iku ma'aha siqa'uha, dia punya kantong air yang cukup untuk persediaan beberapa hari. Wa khidha'uha, dia juga punya kaki yang kuat untuk berjalan kemanapun. Wa taruddu al-ma'a wa ta'kulu syajarah, dia bisa minum, dia bisa makan daun-daunan, hatta yalqaha rabbaha, sampai dia menemukan kembali pemiliknya. Artinya Nabi ingin mengatakan, nek unta ojo temu wis jaro wae, ya. Tapi kalau sing duwe ono, cuma sing duwe mbuning ndi. Wis jaro wae. Kenapa? Unta itu tidak akan dimakan serigala. Ya. Kalau sing mangan serigala, apa mangan unta serigala gak wani jarno wae. Biarkan. Nah, kehabisan air, enggak, dia itu punya persediaan air yang cukup di lambungnya. Dia juga bisa makan ya rumput atau daun-daunan. Biarkan saja hatta yalqaha rabbaha, biarkan sampai unta itu bertemu dengan pemiliknya. Jadi Nabi kalau untuk unta beda dengan kambing. Nah, kalau kambing cupuken, nek akan cupuk ya berarti dicupuk kancamu, nek dicupuk kancamu berarti dicupuk serigala. Ya. Tapi ya diumumkan, tetap diumumkan. Rawahul Bukhari wa ghairuhu bi alfazin mukhtalifatin. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lain dengan lafaz yang beragam atau bermacam-macam. Sekarang luqatatul haram. Bagaimana kalau kita menemukan barang di tanah haram, di Makkah atau di Madinah? Wa hadza fi ghairi luqatatil haram. Yang kita bahas tadi itu di atas itu temuan yang tidak di tanah haram.
amma luqatatu fayuhramu aqduha illa li ta'rifiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yaltaqit luqatataha illa man arafaha. Adapun di tanah haram di Mekah atau di Madinah, maka tidak boleh mengambil temuan itu illa li ta'rifiha, kecuali untuk disiarkan atau diumumkan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaltaqit luqatataha, dan janganlah di antara kalian ada yang memungut barang temuan di Mekah atau di tanah haram illa man arafaha, kecuali dipungut untuk diiklankan atau untuk siarkan. Wa qauluhu, dan sabdanya beliau juga, la yarfa' luqatataha illa munsyidun, hendaklah tidak mengambil barang temuan di tanah haram illa munsyidun, kecuali orang yang mengambil untuk menyiarkan. Aku nemu sendal, saya nemu paspor, saya nemu uang di tanah haram, diiklankan agar atau disiarkan agar barangkali ada yang merasa kehilangan menghubungi. Jadi pada dasarnya luqata di tanah haram tidak boleh diambil, kecuali mengambil untuk disiarkan. Apalagi misalnya tasnya itu ada bendera Indonesia, Indonesia ini, loh, iki lak wong Jawa Timur iki ya, terus sampean umumkan kepada kloter Jawa Timur, ya. At-ta'rif biha, sekarang tentang mengumumkan luqatah itu. Yajibu ala multaqitiha an yatabayyana alamatiha allati tumayyizuha an ghairiha min wi'ain wa ribatin. Hendaknya orang yang menemukan barang itu menjelaskan apa yang dia temu. Dompet misalnya, ya, katakan ditemukan sebuah dompet. Atau apa, kardus misalnya, ditemukan sebuah kardus, ya, dijelaskan. Wa kadza kullu ma ikhtasat bihi min naw'in wa jinsin wa miqdarin. Bahkan di sini dijelaskan, disuruh menjelaskan secara detail, meskipun untuk zaman sekarang tidak perlu detail. Kalau menurut saya tidak perlu detail. Jadi sama nemu dompet, ya, ditemukan sebuah dompet di depan Masjid Zaidin, sudah. Siapa yang merasa kehilangan hubungi. Nanti sampean kan bisa melihat wong iki nek ngaku benar-benar pemiliknya atau dia itu orang yang ngaku. Kalau sudah sampean sebutkan dompetnya abang, isinya ini. Nongone tulisan ngono. Ya nanti ada orang yang datang. Saya Pak yang kehilangan dompet. Dompet saya warnanya merah, isinya ini. Persis sampai ngomongkan ngono. Ya pena wae sampean. Ya. Dia akan mengatakan, "Oh iya." Sesuai dengan yang diiklankan atau yang diumumkan. Ya. Kalau perlu dompet, ditanya warnanya apa? Abang. Padahal sampean nemu dompet coklat. Oh, berarti duduk di sampean. Luweku. Warnanya boleh? Abang duduk. Abang duduk. Aku nemu duduk abang loh. Aku nemu coklat. Nah, berarti dia ngaku ini. Ya, dompetnya sing hilang dari abang, padahal itu ditemu coklat. Masa berubah asal abang dari coklat. Wa yahfaduha kama yahfadu malihi. Seorang yang menemukan barang itu harus menyimpan dan menjaga barang itu laksana atau seperti dia menjaga barangnya sendiri. Ya apa sampean jaga barang sampean? Ya seperti itulah kita itu harus menjaga barang temuan.
Ini barang kita takut kudanan ya tutupono barang temuan iku diterpali tadi apa no. Wa yastawi fi dzalika al-haqiru wal khatir. Ya. Wa tabqa wadi'atan indahu, pada saat barang itu ditemukan oleh seorang yang menemukan, maka barang itu seperti wadi'ah, barang titipan. Maksudnya barang yang ditemukan itu tidak serta-merta menjadi milik kita. Makanya disebut wadi'ah, titipan. Ya, titipan. Jadi harus diumumkan sampai datang pemiliknya, atau kalau sudah sampai 1 tahun maka barang itu menjadi hak yang menemukan berlian misalnya, umumkan. Ya, diumumkan. Kalau tidak ada yang ngaku selama 1 tahun, ya berlian itu menjadi hak sampean. Terserah mau diambil untuk dimanfaatkan sendiri atau disedekahkan atau bagaimana, silakan. Penemu la yazmanuha idza halakat. Orang yang menemukan itu tidak dimintai ganti seandainya barang yang ditemukan, yang ditaruh di rumahnya itu rusak atau hilang. Ya. Illa bitta'adzi, kecuali yang menemukan itu sengaja menghilangkan. Ya. Jadi sampai menemukan jam emas. Terus sampean ditaruh yang di tempat yang memang sudah aman menurut sampean, kok dicolong wong? Ya. Padahal 2 hari setelah itu pemiliknya datang, yang punya jam emas tadi itu teko. Lho sampean jere nemu jam emas. Iya, tapi wingi dicolong wong. Nah, orang yang menemukan itu tidak bisa dituntut untuk mengganti. Ya, karena apa? Karena jam itu wadi'ah, titipan saja. Illa bitta'adzi, kecuali sengaja komplotan dengan pencuri misalnya, nok lemariku iku ono jam emas. Anu ya, kok bengi jupuken. Ya pura-pura nyongkel jendelaku, talawangku. Nah, jupuken nok rak nomor sakmene lho. Nah, itu kan berarti sengaja deh. Ketika yang punya datang dicolong wong. Wah, iki gak iso alah ngono iku. Wong dia komplotan dengan pencuri. Summa yansyurha aw yansyuru naba'aha fi mustama'in nas bi kulli wasilatin. Setelah barang itu ditemukan, ya disimpan sesuai dengan atau seperti miliknya sendiri, kemudian diumumkan dengan media yang bisa digunakan untuk mengumumkan. Kalau memang barangnya itu berharga, bisa diumumkan lewat radio, lewat televisi, atau lewat apa, ya, koran dan seterusnya. Yang penting sarana-sarana itu sudah dimanfaatkan. Fil aswaqi wa ghairiha minal amakin haitsu yadhunnu anna rabbaha hunaka. Jadi diiklankan di daerah yang kira-kira menurut sampean pemiliknya itu ya sekitar situ aja. Ya kalau sing duwe wong Surabaya lapoti kelana Sulawesi, ya. Sing duwe paling wong Pacar Keling kono lho ae. Ya diumumkan sekitar situ, ya, atau paling gak sak Surabaya. Enggak usah diumumkan nang Papua barang kono kadoan. Fa in jaa sahibuha wa arafa alamatiha, ketika pemiliknya datang dan dia mengetahui persis tanda-tanda barangnya itu, ya. Wal amarat allati tumayyizuha amma adaha
halla lil multaqiti an yadfa'aha ilaihi wa illam yakum al bayyinah. Jadi kalau yang pemiliknya datang, dia sudah menyebutkan persis barang dia yang hilang itu, dompetnya warna merah atau coklat misalnya, isinya adalah ini, maka pada saat itu ya penemu itu harus menyerahkan kepada yang mengaku atau pemiliknya itu, meskipun misalnya pengaku itu atau yang pemiliknya itu tidak membawa bukti. Misalnya kalau SIM hilang atau STNK hilang itu kan harus ada bukti kehilangan dari kepolisian. Meskipun tidak membawa surat kehilangan dari kepolisian, kalau dia sudah menyebutkan dompetnya warnanya coklat, isinya adalah SIM, STNK atas nama bulan, duit ono sakmene, lembaran atusane sakmene, lembaran 50 sakmene, apal. Ya, meskipun tidak ada surat dari kepolisian kehilangan, dia harus, penemu tadi harus menyerahkan barang itu. Oh iya, iki sing duwe, wong apal loh. Ya. Tapi kalau dia tidak menjelaskan, gak tahu dompetnya warnanya apa, mbu coklat, mbu ireng. Nah, nek ngene ya berarti ngaku. Isine apa wae? Sisi tae eling-elinge. Ono SIM-e, ono STNK atas nama sapa? Sopo ya lali atas namanya. Nek lali mbek kokor-kokor wis aja percaya. Oh, tutu sing duwe iki ngaku-ngaku tok, ditakoni mbek kokor-kokor. Fa illam yaji arrafa al-muttaqid muddata sanatan. Jadi kalau ditunggu diumumkan sampai jarak 1 tahun, ya, fa illam yadhhar ba'da sanatin, kalau setelah 1 tahun itu tidak ada yang muncul, halalahu an yatasaddaqa biha awil intifa'u biha. Maka pada saat itu penemu itu boleh mensedekahkan barang itu atau dia pergunakan sendiri. Ya, sawaun akana ghaniyan am faqiron, baik yang menemukan itu kaya atau miskin. Artinya meskipun kaya boleh menggunakan barang temuan itu setelah diumumkan 1 tahun dan tidak ada yang mengaku. Wala yazman, dan tidak dimintai denda seandainya hilang. Lima rawahul Bukhari wa Tirmidzi an Suwaid ibn Wafla qala laqitu Aus ibn Ka'ab faqala wajadtu surrata fiha 100 dinar fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala arifha haulan. Dalam hadisnya Suwaid ibn Wafla, saya bertemu dengan Aus bin Ka'ab, kemudian berkata, saya menemukan kantong uang, dompet kalau sekarang. Di dalamnya ada 100 dinarin, ada 100 dinar. Fa'ataitu nabiyya, kemudian aku datang kepada Nabi menceritakan saya menemukan kantong uang isinya 100 dinar. Faqala, maka Nabi menjelaskan atau mengatakan arifha haulan, umumkan selama 1 haul, 1 tahun. Fa'arraftuha falam ajid, sudah saya iklankan, saya siarkan, ya tak tempel pengumuman, kok nggak ada yang datang. Summa ataituhu salasan, kemudian saya datang lagi, sampai 3 kali saya datang kepada Nabi. Faqala ihfaz wi'a'aha wika'aha fa in ja'a sahibuha wa illa fastamti biha. Ya, yo rawatono dhisik enggone teko sing duwe yo kena nega sampai setahun kok nggak ada yang datang, maka istamti biha, nikmati itu, berarti sudah halal. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil luqata tujad fi sabili al-amirah. Nabi pernah ditanya
tentang luqata yang ditemukan di Jalan Amirah. Qala arifha haulan, umumkan selama 1 tahun. Fa in wajadat baghiha fa'addiha ilaihi wa illa fahiya laka. Ya. Kalau ada yang mengaku pemiliknya kasih, kalau tidak ya itu milik kamu. Qala ma yujadu fil kharabi. Ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau saya menemukan luqata barang temuan yang tertimbun oma yang rusak atau apa? Qala fihi wa fihi rikasul khumus. Kalau barang itu tertimbun, kata Nabi, maka di dalamnya itu ada atau dia disebut rikaz, dan di dalam harta rikaz itu dikenai zakat 1/5 atau 20%. Itu rikaz ya. Jadi kalau barang itu tertimbun atau di dasar laut misalnya, itu disebut rikaz. Sampean renang nemu kapal karam isinya lantakan emas, nah itu rikaz. Kalau rikaz berarti ada yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu al-khumus 1/5 atau 20%. Ya, jadi zakat yang paling banyak itu adalah zakat rikaz, zakat barang temuan. Tapi bukan nemu di pasar, bukan nemu di jalan, tapi nemu barang yang tertimbun, yaitu barang yang sudah lama, mungkin emas, mungkin perak, dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan barangkali, silakan ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita nemu uang di jalan, uangnya itu berupa 20.000 Ustaz. Apakah kita diinginkan selama 4 tahun? Ya, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000 ya. Otalan piye? Itu umum no, ngeprint tok 1.000. Nemu 1.000 ngeprint 1.000. Lah tekor kan. Nulis pengumuman ditemukan itu uang 1.000. Nah, ngeprint rental 1.000 bayare. Ya. Lah tekor ya. Kalau barang-barang yang nilainya kecil itu, kalau seandainya diambil orang mungkin langsung dikonsumsi sendiri, maka berdasarkan ada ulama yang berpendapat ambil saja, tapi masukkan ke kotak-kotak amal. Sampai nemu 10.000 di jalan. Kalau nggak sampean ambil barang itu, nanti diambil oleh orang, dan orang itu mungkin tidak disalurkan ke atau tidak dimasukkan ke kotak amal. Mungkin nanti dibuat beli bakso atau beli apa, jubun, ya. Tapi jangan dibuat konsumsi. Kalau sampean gak niat ngumum, masukkan saja ke dalam kotak amal, ya. Sampai niatkan, ya Allah, saya membantu saudara saya pemilik uang ini untuk memasukkan ke kotak amal. Wong iku gak sempat ngelebokno, tak lebokne saiki. Nah, dene misalnya sampean cerita-cerita mari ngono. Aku mau nemu duit 20.000 tapi tak lebokno. Terus ternyata yang sampean jauh ngomong itu yang oh iya duitku mau hilang. Hilang nok ndi kira-kira? Aku mau nunggu nok kono. Oh iya aku mau nemu nok kono. Wah, berarti duitnya kanca sampean iki sampean ceritane iku. Sampeyan takoni, terus piye? Aku delok liron, asal bono kotak iki. Ya urusanmu kok aku lironono wong iku duitku. Berarti sampeyan kalau dia minta ganti, ya sampeyan harus bayar 20.000, berarti kotak yang duit yang masuk ke kotak tadi itu infak sampeyan, bukan infak orang itu. Mergo apa sampeyan ngelironi? Sampeyan ngelironi duit. Tapi kalau misalnya sampeyan bilang, iya, aku mau nemu nok kono iku, terus tak lebokno kotak masjid kono. Ya wis ngono. Matur nuwun. Berarti sampean enggak perlu ngelironi uang 20.000 ya. Nah, mungkin gitu aja. Sementara masih ada kok insyaallah pembahasan untuk pekan ke depan. Satu pembahasan lagi tentang luqatah.
kita akhiri Bapak dan hadirin sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.